masih bersama kami di News.pol dan masih di paruh pertama kita jeritan hati pemain para pemain sepak bola. Walaupun hati saya menjerit, tapi saya yakin besok malam kita bisa mengalahkan Filipina. Yakin ya? Yakin. Ya? Yakin. Lalu melawan Singapura pun rasanya kita akan mampu. Jadi kita bisa ke semifinal ya? Mas targetnya semifinal dulu. Semifinal dulu ya. Mas Effendi, saya juga baca bocoran ya tentang Mas Gunawan ya, suaminya Mbak Oki ini udah bermain sepak bola dari kelas 3 SD. Bayangkan dari 3 SD dia punya passion, punya mimpi, punya cita-cita pengen menjadi pemain sepak bola. Dan ketika mimpinya itu udah diraih hati sebagai pemain sepak bola, kemudian dia sekarang kehilangan mimpinya. Nah, tentu pemimpin seperti apa yang membiarkan rakyatnya kehilangan mimpinya? Oh, ya pemimpin kan? Yang lagi bermimpi. Enggak ya gitu ya. Saya akan jelaskan secara teori komunikasi. Pemimpin yang lagi bermimpi membiarkan rakyatnya itu masuk ke dalam mimpi atau mimpinya gagal karena jangan sampai mimpinya tabrakan gitu loh maksudnya. Karena gitu. sepak bola ini kan artinya gini, semakin sering berlatih, sering bermain maka skill tuh semakin meningkat sebenarnya gitu ya. Nah, apa sekarang yang menjadi kekhawatirannya Mbak Oki dengan ketidakpastian kompetisi sekarang terhadap masa depan karir suaminya gitu? Kalau khawatir ya karena sepak bola ini adalah dunianya, cita-citanya, impiannya sampai sekarang kita punya anak pun kita pengen jadiin anak kita tuh pemain bola sebagai Oke. Tapi Mbak Oki umur 3 tahun itu kan kenapa sangat lama sekali ya sudah sangat menggemari sepak bola suami. Perjuangannya juga yang dilarang sama orang tua sampai akhirnya dia sekarang bisa membuktikan nih saya bisa dengan bola saya bisa hidup, saya bisa membiayai keluarga, biayai istri, anak-anak. Gitu. Kalau tadi dapat kesempatan begitu ya, tawaran main sinetron kan bisa pilih juga pemain sinetron tapi memerankan tokoh pemain sepak bola misalnya. Emang yang ditawarin kan? Emang yang tawarin cuman kan namanya dunia syuting itu kan biasa dari pagi ya. Menyangkut passion. Jangan dong pemain masih bagus. Ya satu lagi adalah sebagian besar pemain sepak bola ini ya, kecuali yang jomblo tentunya, adalah kepala rumah tangga. Kepala rumah tangga. Ya pride harga diri kepala rumah tangga itu ditentukan dari penghasilan yang bisa dibawakan dinafkahkan buat keluarga, ya kan? Kalau yang dari Gunawan 1 tahun 4 bulan. Untung 1 tahun 4 bulan ya, artinya masih belum. Kalau dia sudah 6 tahun misalnya ya, mohon maaf ini, kan? Dia mulai bicara sama bapaknya, katanya bapak pemain nasional, kok nggak pernah ke lapangan, pemain apa tuh? Oh, anakku yang udah mulai? Nggak yang umur 6 tahun, yang nomor 3, udah sering nanya, karena dia udah tahu, udah sering diajak lapangan, udah tahu bola, dia sekarang nanya, bapak kok nggak pertandingan lagi? Coba bayangkan ya, penderitaan psikologis yang nggak pernah dibayangkan oleh orang yang nggak punya passion bola. Di acara ini saya juga pernah undang rekan saya Zuhairi Misrawi, salah satu anggota tim transisi, itu mengatakan bahwa tim transisi akan segera juga mengadakan kompetisi. Nah, apakah pernah mendapat informasi seperti itu? Iya, pernah dengar juga. Cuman kan kalau ya itulah pengennya ya, ayo kalau memang benar katanya ada, ya dijalankan gitu loh. Mungkin kalau kita para istri sih pengennya mau siapa yang jalanin, kita percaya pasti bisa jalan. Tapi ya Ivo bisa sama Iwel ya. gitu. Saya tetap punya rasa hormat terhadap Pak Menpora pasti, Pak Gatot Dewa Broto, Pak Yusuf, Zuhairi Misrawi dan semua teman-teman, kemudian tim 9, Imam Prasojo dan lain-lain. Tapi rasanya ya, menurut analisis saya, keputusan ini ada di tangan Pak Joko Widodo. Nah, sekiranya nih, Anda dapat kesempatan bertemu langsung dengan Pak Joko Widodo, karena Pak Joko Widodo sering loh mengundang pengamat makan siang. Sekali-sekali mengundang istri-istri pemain makan siang. Coba ya, iya dong Pak Joko Widodo, ayo dong. Nah, apa yang akan Anda katakan? Apa yang akan Anda katakan? Istri-istri ini sebenarnya udah ngajak, ayo kita demo yuk. Aduh jangan demo deh, panas-panasan kan. Masa karena nggak, sekiranya diundang, mudah-mudahan Pak Joko Widodo atau tim komunikasi Presiden, Soekardi Rinake, Teten Masuki mendengarkannya. Lalu Anda istri-istri pemain diundang. Apa yang akan Anda katakan kepada Bapak Presiden kita? Coba. Kalau kita pengennya suami kita bisa main bola lagi, bisa berkarir lagi. Itu tadi semua keluhannya gini, kita pengen anak-anak kita nanti bisa lihat nih papanya bisa main bola. Kalau anak laki-laki bisa ngikutin, oh jadi pemain bola itu di Indonesia itu bisa sukses, bisa hebat, bisa bikin bangga Indonesia. Karena itulah saya orang Indonesia, sobat orang Indonesia, kita pengen memberikan sesuatu yang baik untuk Indonesia, bikin bangga Indonesia dengan sepak bola. Kalau saya mau titip boleh nggak Wil titip satu kalau dia jadi ketemu dengan Pak Presiden Joko Widodo, saya cuma titip gini aja, Pak Presiden Joko Widodo, bagi kami keluarga besar sepak bola Indonesia, melihat Ahmad Dhani mencetak gol ke gawang Myanmar yang begitu indah, atau juga Abdul Lestahulu mencetak gol ke gawang Myanmar begitu indah, itu jauh lebih menggetarkan rakyat Indonesia daripada semua pejabat pidato Bapak Presiden. Boleh kan gitu kan? Iya dong. Oke, Mas Effendi,
Saya sekarang sedang mencari sebuah iklan lama, iklan klasik, dan akan saya kirimkan ke Presiden Joko Widodo jika ketemu. Iklannya gini, ayo Di main bola lagi. Ingat gak bola? Ayo Di main bola lagi. Oh ada. Ada kan, zaman iklan dulu. lama kan. Nah, artinya bahwa bola itu sudah menjadi bagian dari rakyat Indonesia. Itulah. Itu dari saya kecil kan, sampai sekarang kita masih ingat. Dan tentu kita berharap bahwa terserah kalau teman-teman di sini mungkin fans dengan grup luar dengan klub luar negeri, tapi kita juga jangan melupakan bahwa timnas kita dan klub-klub yang ada di Indonesia ini gitu. Tom? Oke. Ya sepak bola itu susah ya. Pemain bola pasti tahu susah sekali main bola itu. Tapi dinikmati karena dia jatuh cinta karena tahu rohnya, esensinya. Itu yang tadi dibilang. Kalau orang nggak ngerti bola nggak bisa ngerti rohnya, esensinya. Dan sangat menyedihkan kalau sebuah negara, sebuah pemerintahan tidak lihat arti penting sepak bola. Juga olahraga. Nelson Mandela tahun 95 sudah buktikan. Dia unite people Afrika Selatan lewat olahraga, lewat rugby. Dan juga kemudian 2010 negara Afrika pertama yang didatangi oleh Piala Dunia. Nelson Mandela sengaja datang waktu bidding ke FIFA untuk jadi tuan rumah Piala Dunia. Jadi ya itulah miris kalau kita lihat bahwa tiba-tiba ada badai lagi, turbulensi lagi sepak bola kita. PSSI sendiri bingung setelah 2013 yang harusnya jadi kilometer nol, mulai membangun football development, pengembangan sepak bola, kok tiba-tiba jadi seperti ini lagi. Boleh saya simpulkan ya Ivo ya di ujung segmen ini. Kira-kira yang ingin kita sampaikan Bapak Presiden Joko Widodo atau siapapun yang menonton acara ini, selamatkan sepak bola Indonesia. Jadi sepak bola Indonesianya milik bangsa Indonesia. Tapi Kalaupun boleh ada, ya boleh silakan. nambahin nggak? Ya. Kalau aku kan di sini kan hanya apa ya, nggak memihak ya Pak ya. Iya. Maksudnya jadi Memihak juga anda apa? Gak apa-apa dong. Enggak, dia Memihak Enggak, suami. kalau Memihak saya suami, memihak Iya, iya, suami. benar. Kalau saya netral, jadi saya pengen ayolah dari PSSI dan dari Menpora kita bersatu memajukan sepak bola Indonesia. Ayo, kali ayo, ini. ayo, 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 ayo. Tambahin boleh nggak dikit lagi? Iya. Karena Johan Cruyff itu adalah bapaknya Barcelona, salah satunya, dan Barcelona baru juara. Saya mau kutip ucapan Johan Cruyff. Creating is hard work, destroying is easy. Kita sedang melakukan yang bagian terakhir. Oke, ya. Kita bukan saya. Iya, iya. Oke, ya semoga Mbak Oki nggak semakin galau, terhibur dengan kita yang ada di sini. Tapi sempat penasaran begitu ya, Bang Iwa, Bang Iki tadi. Aku mau dong. Apa itu? Tadi dia mulu nih nggak? Oh iya, 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 iya. Apa silakan? Mulu aku. Ngambek ya? Ini aku mau memberi sedikit informasi. Kalau yang tadi dibahas kan seolah bahwa presiden kita ini tidak tahu tentang sepak bola. Sebenarnya Presiden Joko Widodo ini tahu banget tentang sepak bola dan dia menyukai sebuah klub di Inggris yang bernama Chelsea. Chelsea. Iya. Alasannya? Itu dari The Blues. Dia kan sukanya The Blues kan. Oh, The Blues suka. Oke. Iya. Baik, terima kasih Mas Tommy sudah hadir di sini. Iya, iya. Terima kasih juga Mbak Oki. Mbak Oki terima kasih tetap semangat banyak. ya. Iya. Semoga Kita doakan yang terbaik. suratnya dibalas begitu ya, Bang Iya. Iki? Saya yakin suratnya akan dibalas. Saya Cuma sungguh lagi yakin sibuk aja gitu. suratnya Setelah akan ini ya, dibalas ya. acara Baik. pernikahan. Kita beri tepuk tangan untuk Mbak Oki dan juga Pak Tommy Welly, terima kasih banyak. Kita masih ada tema di berikutnya ya. Tema kita adalah Iya, sekarang kita ke tadi udah terwaduh, sekarang kita berita terpas dulu. Oh, ada yang Kita terpas. mainkan. Ada Sambil yang terpas. tampilkan dong wajah Iya, teman-teman dan panelis ini ya. yang dipilih oleh siapa Mas Effendi? Para panelis kita? Para panelis kita ya, terima kasih teman-teman. Ini mendiskusikan bersama-sama apa tema, apa berita, atau gambar yang menarik segala macam. Ada teman-teman kita seperti yang akan muncul. Itu ada Mas Turnomo dari Undip, Eni Mariani dari Unpad, Hasula dari Unhas, kemudian Ngurah Putra dari UGM, Suko Widodo dari Unair, dan kemudian Syafruddin Pohan dari USU ya. Terima kasih Oke. teman-teman ya. Ya, dan berita terpas kita adalah, nah ini, baiknya Jokowi pilih Kasau jadi Panglima TNI. Oh, bisa dimunculkan ya. Ya, ini terkait dengan rencana pergantian Panglima TNI ya. Dari teman-teman panelis kita menyampaikan mudah-mudahan Presiden memilih berdasarkan meritokrasi. Tetapi ada juga Suko Widodo yang mengatakan sudah benar seperti berita ini, tinggal dilaksanakan saja. Kira-kira begitu. Ya, baik. langsung saja Pembicarakan mungkin ini, ya. kita akan panggilkan tamu kita, Bang Egy. Iya, yang pertama kita akan panggilkan, ini bisa mewakili istana juga barangkali ya. Nanti kita catat persis, teman kita Bapak Atmaji ya. Silakan Pak. Oke. Ya, apa kabar Pak? Selamat malam Bapak, terima kasih sudah hadir. Dan tentunya juga salah seorang pemerhati yang adalah dulu ya, itu saya tahu persis banyak terlibat di Komisi 1 DPR RI yang menangani bagian pertahanan, luar negeri dan media. Sekarang aktif sebagai wakil sekjen di Partai Golkar, yaitu Bapak Ali Mokhtar Ngabalin.
Selamat malam. Hai, selamat malam. Ya, kita langsung saja. Pertanyaan pertama tentu kepada Pak Ahmadji dulu. Sebetulnya tadi Pak Luhut ya mau datang tapi malam ini ada acara ya. Sehingga Pak Ahmadji yang hadir. Kira-kira tanggapan ini Mas saya termasuk salah satu senior saya juga. Gimana Mas? Apa yang kita harus tanggapi? Ya artinya memang Undang-undangnya sudah jelas Iya. menyebutkan bahwa Panglima TNI dijabat secara bergantian. oke. Jadi ganti-ganti aja gitu. Tinggal mau menghitung bergantiannya dengan mau hitung jari, mau tunggu tokek, atau keputusan politik itu terserah pada presiden. Oke, jadi bisa menghitung hari, Bisa. bisa hari-hari yang panjang ataupun pendek, menghitung hari, detik demi detik. Tapi Mas Fendi, gitu maksud ini harus secara bergantian, ini maksudnya seperti apa? Ya bergantian, jadi Silakan urutan itu ganti-ganti adalah gitu ya, Pak Orangnya Ahmadji. diganti harus diganti orangnya. Harus diganti, tapi tidak disebutkan AD dulu, AU Iya. dulu, atau siapa dulu bergantian. Nah, siapa yang bergantian, ya itu Kalau Silakan ganti-ganti misalnya gitu ya, Pak. 4 kali yang terakhir itu kita tahu sekarang dari Angkatan Darat, ya Bapak Muldoko. Iya. Ya. Sebelumnya Angkatan Laut, Angkatan Laut, sebelumnya lagi udara. Angkatan Udara. Begitu Jadi- Well maksudnya. Oh, Saya iya, kasih iya. contoh langsung. Angkatan Udara, Angkatan Laut, Angkatan Darat. Angkatan Berarti Darat. dari itu selanjutnya adalah menurut berita yang terpas tadi Angkatan Udara. Boleh juga, bisa juga. Tapi kan tidak diwajibkan gitu. Tidak diwajibkan berarti boleh Boleh angkatan yang lain. antara siapa tahu mimpi yang lain, kemudian Angkatan Laut mungkin, atau darat lagi. Tapi kalau penafsiran undang-undangnya Pak supaya lebih jelas, Tidak disebutkan secara jelas harus urutannya begini. Apa darat, laut. Karena sebab dimulai itu tradisi kan dimulai zamannya Gus Dur. ya. Mengangkat Panglima Pak Widodo ES sebagai itu ya. Kemudian Undang-Undang 34 2004 kemudian menyebutkan memang sebaiknya secara bergantian gitu. Tapi tidak spesifik bergantiannya urutannya mulai dari siapa gitu. Atau apakah laut berturut-turut boleh atau darat Darat berturut-turut berturut-turut, atau ya. angkatan udara. Atau berturut-turut. sistemnya pergantian secara sistem hat trick ya, karena kita bicara bola tadi, misalnya laut 3 kali, laut, baru darat, udara, bisa juga gitu kan? Jangan. Pak Ali Mokhtar Ngabalin, ya pengalaman di Komisi Memang 1 di DPR. ketika kita bicara tentang pembangunan sistem ketatanegaraan Indonesia yang reformasi, kita tahu bahwa pada zaman Gus Dur itu banyak hal yang dilakukan perubahan. Artinya ada adat istiadat yang tidak pernah terjadi, pada waktu zaman Gus Dur itu terjadi. Gus Dur lah yang memulai satu peradaban baru dalam pergantian pimpinan Tentara Nasional Indonesia. Kami pun di Komisi 1 pada waktu itu memang merasakan ada suasana baru. Saya hanya bisa mengingatkan, jangan sampai suasana pergantian SBY ke Megawati itu terjadi pecah DPR. Sampai ada koalisi kebangsaan dan SBY ke koalisi... Megawati maksudnya? Iya, pergantian presiden pada waktu itu kan Gus Ibu Dur. Megawati mengusulkan Oh, dari Megawati ke SBY. ya Jenderal Riamizar Yakudu. Iya. Oh, oke. Tapi begitu SBY naik, kemudian pada waktu yang sama membatalkan keputusan nomor 41R itu pergantian. Jadi maksud saya bahwa ada budaya bagus yang sudah dibangun dan Tentara Nasional Indonesia itu orang tidak melihat bahwa Angkatan Darat, Laut, dan Udara itu terjadi perbedaan yang sangat signifikan, perbedaan yang jauh. Itu sebabnya kenapa budaya ini kita tidak diteruskan. Artinya bahwa Anda berada pada posisi mestinya giliran ini diteruskan. ya, giliran ini diteruskan. Itu makanya saya dalam beberapa media dan kesempatan mengatakan bahwa Presiden Joko Widodo menggunakan sistem yang bagus untuk tetap menjaga peradaban-peradaban yang bagus. Itu sebabnya saya begitu yakin kalau Presiden Joko Widodo akan melantik Panglima TNI yang baru itu dari Kepala Staf TNI Angkatan Ya. Udara. Saya yakin itu. Pak Ahmadi, dari judul berita ini baiknya Jokowi pilih Kasau jadi Panglima TNI dan banyak sekali berita-berita sejenis. Ini berarti ada indikasi bahwa bukan dari Angkatan Udara ya akan diusulkan menjadi Panglima. Kan cuma ingin ditegaskan, ada pejabat istana mengatakan bahwa hak prerogatif presiden untuk memilih berdasarkan Undang-Undang 34 tahun 2004 yang dibangun oleh Pak Ngabalin dulu. Ya. Jadi secara bergantian gitu, tidak usah
darat terus, gitu. Tapi yang lain diberi kesempatan karena meneruskan tradisi dari almarhum Gus Dur dulu. Angkatan Laut jadi Panglima TNI, sesuatu yang tidak pernah terjadi. Dan itu sudah melekat. Budaya itu sudah terasa dalam satu emosional yang dibangun selama ini, selama lebih kurang sekian tahun ini. Saya ingin mengatakan bahwa jangan sampai memunculkan persoalan-persoalan yang baru, PSSI bermasalah, partai bermasalah, kemudian hati-hati loh. Ini partai bermasalah ya Bapak ya? Iya, saya harus ingatkan bahwa... Saya lihat wajah Bapak jadinya partai bermasalah. Saya hanya mau mengingatkan bahwa jangan bikin masalah dengan TNI. Sebenarnya Pak Ali, sebenarnya apa sih yang membuat Pak Jokowi terlihat ragu begitu untuk kasus ini? Apakah karena kedepannya takut ada yang bermasalah? Kan ada pilkada yang serempak nanti ya bulan Desember juga. Serentak, ya. Apa karena takut situasi politik memanas begitu? Tidak, saya pikir kalau Tentara Nasional Indonesia dalam sejarah bangsa Indonesia ini mereka menjadi siapapun pemerintahannya boleh bergantian, tapi kalau Tentara Nasional Indonesia jiwa raga mereka persiapkan ini untuk Pak bangsa Ustadz ini. Ngabalin sebagai pembuat undang-undangnya ya, boleh dong tepuk tangan dulu buat Pak Ustadz Ngabalin. Tapi saya mau nyambung Pak Atmaji yang lagi katakanlah bersama teman-teman di istana dan melakukan berbagai kajian secara sangat serius, bisa dua hal Pak Ustadz Ngabalin. Yang pertama adalah bahwa presiden memiliki hak prerogatif atau undang-undangnya membenarkan. Lalu misalnya presiden mengatakan demikian, saya sangat butuh seseorang yang menguasai soal laut karena kita sedang konsentrasi membangun maritim. Maka misalnya kalaupun ada pergantian ke laut. Atau bahkan ini agak penting para pemirsa sekalian, jangan-jangan kan kita tahu ya, ini analisis ilmiah tanpa bermaksud menyudutkan siapa-siapa, Bapak Presiden kita kan seperti kehilangan kaki di partai politik. Sementara ini ya, mudah-mudahan nanti kembali harmonis dan lain-lain. Karena itu dia membutuhkan dukungan, saya ilmiah saja ya, tidak bermaksud kemana-mana. Karena itu dia membutuhkan dukungan dari yang paling bisa menguasai teritorial. Dan itu adalah Angkatan Darat. Lalu dia menetapkan karena punya hak prerogatif dan tidak bertentangan dengan undang-undang yang Pak Ngabalin buat dengan teman-teman dulu, jadi kasat lagi. Bagaimana Pak? Ya, saya percaya seperti juga Pak Ngabalin, TNI akan terima siapapun jadi Panglima TNI-nya. Cuma kembali lagi kan itu kan ada opini publik yang dibangun sengaja atau tidak bahwa sekarang giliran kita dong. Seperti Pak Capi Hakim sampai bilang, kalau nggak kita lagi udah bubarkan aja TNI AU. Ya, katanya gitu kan. Tapi kan ini kan bukan parpol yang bisa atau organisasi yang bisa dibubarkan karena ngambek. Ada sistem, ada struktur yang sangat hierarkis di TNI. Jadi siapapun mereka pasti siap, boleh sakit hati, boleh dongkol pasti. Karena jagoannya tidak jadi, tapi tidak berarti mereka akan menolak atau membangkang. Gitu. Jangan sampai seperti PSSI ya. Atau jangan seperti... Jangan ya tadi. Ya. Enggak, tapi Pak. Ya, begini. Boleh nggak seperti itu? Infrastruktur militer ya, saya 5 tahun mengurus pertahanan di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, saya mengerti. Halim Perdana Kusuma itu adalah sarana-sarana vital militer yang ada di dalam kewenangan Angkatan Udara. Ya, dan saya pikir saya harus mengatakan bahwa infrastrukturnya sarana-sarana militer itu memang tidak boleh dipakai untuk kepentingan-kepentingan publik. Di seluruh dunia tidak pernah terjadi seperti itu kecuali di Republik Indonesia. Yang lapangan airport yang dipakai untuk kepentingan publik itu. Lagi dalam pembangunan Pak Ngabalin, lagi dalam pembangunan. Saya mau katakan bahwa ini bukan yang pertama. Itu sebabnya memang karena Presiden Joko Widodo adalah presiden yang punya visi dan kemudian kerja. Saya pikir budaya ini harus tetap diteruskan dan budaya ini harus dibangun. Dengan begitu saya percaya pernyataan Marsikal C.P. Hakim itu adalah merepresentasikan sebagian orang di kalangan Angkatan Udara yang terus menyampaikan. Iya, ini sepertinya menarik Bang Egi dan juga Bang Iwel. C.P. Hakim memang menarik. Dalam bahasa Betawi. Kata siapa? Saya harus kasih tahu. Saya tidak bicara dari sisi opini. Saya tidak mau bicara itu karena saya mengerti tentang seperti apa bangunan yang sedang kita bangun. Oke, ini menarik. Nanti kita tahan dulu. Kita ngobrol lagi nanti ya, Pak Ali ya. Anda jangan kemana-mana, pemirsa tetap bersama kami di News.pol. Shall we shine together? Told you I'll be here forever. Said I'll always be your friend. Took a note, I must stick it out to the end. Now that I'm training more than ever, know that we'll still help each other. You can stand under my umbrella. You
can stand under my umbrella. Ella, Ella.